memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang sudah yang diizinkan. Tapi izinkanlah kami untuk berbagi ilmu dari hal yang sudah kami dapatkan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga di dalam ruangan ini kita masih menempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan. Walaupun ada beberapa hal yang rasanya ini kita lakukan secara bersama-sama. Terus salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas syafaat beliau kita merasakan dan menjadi manusia yang berilmu pengetahuan. Untuk menghemat waktu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Bahwasanya kita di sini adalah posisi guru-guru penggerak semua. Cuman kesempatannya untuk mengikuti pendidikan didahulukan antara saya dan Bu Fitria. Tapi yakinlah Bapak Ibu semua, semua adalah guru-guru hebat di SMP Negeri 10 Padang yang nantinya akan menjadi motivator ataupun role model bagi siswanya dan menjadi fasilitator di kelasnya masing-masing. Jadi saya yakin dan percaya semuanya yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini sudah kita terapkan. Tetapi kita perlu mengoptimalkannya kembali. Mungkin ada beberapa hal yang perlu juga kita perbaharui. Bagaimana seperti layaknya ilmu teknologi yang perlu diupdate setiap harinya, ataupun antivirus perlu diperbaharui kembali agar nanti terjaring hal-hal yang positif baru untuk memperbaiki hal-hal positif yang lama. Baiklah Bapak Ibu semua, di sini saya merupakan CGP angkatan 4. Terus selanjutnya bahwasanya yang disampaikan tadi, kami selama mengikuti guru penggerak ini ada mempelajari 4 modul kategori. Bahwasanya yang pertama itu adalah
kami diberikan wawasan mengenai tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peran dan nilai guru penggerak itu apa. Dan yang ketiga itu adalah visi guru penggerak apa. Dan yang keempat adalah budaya positif. Selanjutnya di sini kita mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah mengatakan bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara sendiri itu memposisikan ada dua kategori. Antara pengajaran dan pendidikan itu dia artikan beda. Kalau pengajaran itu adalah sebuah proses, tapi sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Ibaratnya kita mau menghasilkan tanaman yang bagus, kita harus tuntun dengan baik. Kita berikan treatment yang terbaik buat tanaman itu agar mendapatkan hasil dan buah yang manis, seperti itu. Selanjutnya di sini tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya dasar pendidikan menurut dia itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu bahwasanya kodrat alam dan kodrat zaman itu di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu diartikan sebagai yang kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya ataupun Bapak Ibu ingat bahwasanya setiap anak itu adalah fitrah, suci, tapi bahwasanya di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak yang suci dan fitrah itu kalau tidak dibimbing ataupun difasilitasi, tidak akan mendapatkan hal positif dalam dirinya. Jadi kodrat alam itu adalah di mana anak sudah memiliki karakternya, cukup kita sebagai guru menebalkannya kembali apa yang dia inginkan. Dan selanjutnya kodrat zaman. Dan kodrat zaman ini adalah berkaitan dengan isi dan irama. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kodrat zaman ini merupakan sebuah cara untuk mewujudkan bahwasanya anak yang sudah terlahir mempunyai sebuah karakter tadi, bagaimana untuk menebalkannya kembali agar sesuai dengan zamannya, seperti itu. Jadi yang dalam dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara antara kodrat zaman dan kodrat alam itu saling beriringan. Kita yakin dan percaya bahwasanya anak didik kita ini sudah mengikuti eranya masing-masing. Jadi kita tidak boleh juga sesuai dengan generasinya kita di waktu dulu. Kita kait-kaitkan dengan generasi kita di waktu dulu. Kita juga harus mengetahui bahwasanya anak ini sudah berada di generasi yang berbeda. Kalau kita ingat, anak sekarang itu sudah berada di generasi alfa, yang semuanya generasi alfa ini serba instan. Tadi Ki Hajar Dewantara dalam dasar pendidikan juga mengatakan bahwasanya di sana ada dituntun sebuah budi pekerti. Bahwasanya budi pekerti itu merupakan watak atau karakter yang dipadukan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi sebuah budi pekerti itu dapat diartikan merupakan, kalau dalam pengajaran itu merupakan perpaduan antara kognitif, terus afektif dan psikomotor. Nah, budi pekerti itu yang akan kita tuntun ulang kembali dan kita optimalkan kembali agar nanti sesuai dengan arahan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam guru penggerak ini salah satu teori Ki Hajar Dewantara ini perlu ditekankan karena menurut pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu metode yang kompleks. Nah, selanjutnya nilai guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Apa aja itu? Pertama, nilai guru penggerak itu akan dilahirkan mampu nanti sebagai guru yang mandiri. Terus selanjutnya guru penggerak itu juga mampu merefleksikan. Yang ketiga, guru penggerak itu juga harus bisa berkolaborasi. Dan yang keempat, guru penggerak juga mampu berinovasi.
bukan hanya ibaratnya seperti orang yang diberikan alat cukup memakainya saja, tidak. Kita juga harus memperbaharui alat tersebut. Kita juga harus bisa berinovasi dengan alat yang sudah diberikan tersebut. Dan yang terakhir, ini dalam nilai dan peran guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Selanjutnya, peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, memimpin pembelajaran. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu semua ini sudah jadi pemimpin dan bisa mengelola kelasnya masing-masing. Jadi rasanya kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin itu pasti kita bisa memandu dan mengarahkan kemana layar ataupun nakoda yang akan kita bawa ini. Selanjutnya, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi ini adalah kita juga harus mampu berbaur dengan orang yang satu komunitas dengan kita. Kita juga harus bisa menimbulkan motivasi baru buat komunitas kita ini. Apa gebrakan-gebrakan yang baik dan yang apa yang akan kita lakukan agar tidak terkikis oleh zaman, seperti itu. Selanjutnya, menjadi coach bagi guru lain. Nah, guru penggerak ini juga diartikan sebagai coach atau pelatih agar nanti bisa memberikan ibaratnya pelatihan. Dan selanjutnya, mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, di dalam di dalam budaya positif tadi ada 3 hal yang ditanamkan. Yang pertama adalah disiplin positif atau motivasi perilaku manusia. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang ketiga, budaya positif yang berpihak pada murid atau keyakinan kelas. Sekarang saya mencoba untuk menjelaskan satu-satu yang disebut dengan disiplin ya, disiplin positif. Maksudnya di sini adalah disiplin positif itu memimpin sebuah pembelajaran yang menanamkan disiplin positif kepada murid-murid untuk mewujudkan visi. Nah, hal yang ini bahwasanya disiplin positif itu sebenarnya sudah kita jalani. Bahwasanya kita mencoba untuk menanamkan nilai-nilai baik kepada anak kita, tapi kita juga perlu mengevaluasi dari segi hal kalimat atau kata-kata yang sudah kita lontarkan kepada anak. Jangan sampai nanti itu sebuah racun yang membuat si anak ini malahan beranggap bahwasanya itu pembolehan dan pembiaran. Nah, disiplin positif ini juga perlu kita lihat, mulai dari segi hal kalimat ataupun dari segi hal sikap. Kita juga harus melihatkan kedisiplinan buat siswa agar nanti mewujudkan sesuai dengan visi sekolah. Selanjutnya, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu membantu murid mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan posisi kontrol manajer atau mentor. Nah, di sini posisi kontrol itu kita juga perlu melihat bahwasanya dulu kita mengambil dengan kata-kata ataupun hal yang mungkin kalau itu menjadi pembiaran atau pembiasaan itu tidak bagus. Bahwasanya untuk posisi kontrol ini perlu kita lihat di sini ada 5
5 skala ya, atau 5 kategori. Kita sebagai guru itu yang lebih baiknya adalah sebagai manajer. Dalam pendidikan guru penggerak ini kita harus lebih diatur sebagai manajer, yang mana dalam sebuah posisi manajer itu dalam bentuk tindakan kita harus memperhatikan bagaimana cara bertanya dan membuat kesepakatan itu perlu kita perhatikan. Terus dari segi hal perkataan, apa di dalam manajer itu juga perlu diperhatikan perkataannya untuk menyampaikan kepada siswa. Contohnya di sini, apa sebenarnya harapanmu? Itu adalah perkataan seorang manajer yang mencoba untuk mendapatkan feedback dari untuk memperbaiki. Yang keempat, pola perilaku, disiplin dari dalam diri. Dan yang terakhir, motivasi yang berkembang. Untuk posisi manajer, kita perlu melihat motivasi intrinsik yang ada di siswa tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas. Bahwasanya keyakinan kelas itu lebih sama ya dengan kontrak belajar, tapi kontrak belajar itu lebih identiknya kita seperti orang yang langsung mengatur. Kita atur, bahwasanya guru siswa tidak boleh begini dan segala macam. Dalam keyakinan kelas ini sifatnya adalah sebagai curah pendapat, bahwasanya siswa nanti yang mencoba untuk melihat posisi dirinya ataupun yang dia punya, apakah si siswa ini sanggup melakukan atau tidak. Keyakinan kelasnya itu di kelasnya tersebut. Nanti kita hanya sebagai fasilitator membimbing dan ibaratnya siswa yang akan menentukan poin-poin pentingnya. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, keyakinan kelas ini tidak banyak, cukup poin-poin umum dan sifatnya adalah pernyataan bukan pertanyaan, seperti itu. Selanjutnya di sini untuk mewujudkan budaya positif dan kepemimpinan murid, bisa menerapkan restitusi jika murid melakukan sebuah kesalahan. Ini merupakan sebuah treatment yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam materi guru penggerak yang kami dapat. Apabila si siswa ini melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu sekalian bisa nanti menggunakan restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan mengajarkan agar si siswa itu atau murid tersebut mampu bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu semua juga udah biasa melakukan hal yang demikian. Kalau saya kaitkan dengan mata pelajaran yang saya ampu, mungkin itu sudah dilakukan ya. Di dalam sebuah konseling sendiri pun ada penerapan restitusi. Dan dari mata pelajaran pun sudah ada penerapan restitusi. Mungkin dalam penyusunan pembelajaran pun sudah ada yang kita sebut dengan restitusi tersebut. Kalau di dalam pembelajaran mata pelajaran kita kenal dalam RPP itu yang pertama adalah tahap pendahuluan, terus inti, yang ketiga adalah penutup. Sedangkan kalau di dalam konseling yang saya lakukan, yang pertama adalah mendefinisikan masalah dulu tahapnya. Yang kedua tahap kerja, mencoba untuk memberikan treatment di dalam sebuah konseling. Dan yang ketiga itu adalah melakukan perubahan. Itu yang ada di dalam konseling. Kalau Bapak Ibu sendiri pun sebenarnya sudah menerapkan sebuah restitusi. Cuman di sini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ingat, bahwasanya dalam menerapkan sebuah restitusi itu Bapak Ibu harus melihat, menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Nah, pada posisi dia melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu sebenarnya biarkan dia tenang terlebih dahulu, stabilkan identitasnya, atau berikan alternatif hal-hal yang mengalihkan dulu dengan permasalahan yang sudah dia lakukan. Berikan dia sebuah pengalihan agar stabil identitas siswa itu, dan nanti saat kita mencoba untuk memvalidasi tindakan yang salah tersebut sesuai dengan apa yang realita terjadi. Terus yang ketiga, baru menanyakan sebuah keyakinan dari permasalahan yang sudah kita validasi tadi, ataupun dari masalah yang sudah dialami siswa tadi.
apakah dari sebuah keyakinannya itu mau diwujudkan atau tidak. Ingat, dalam menanyakan keyakinan itu tidak seperti Bapak Ibu, tagihan. Kita dalam menanyakan sebuah keyakinan itu kita melihat, memantau apakah si siswa sudah melaksanakan keyakinannya itu atau belum. Tapi kebanyakan di sini si siswa yang sudah melakukan, misalnya kita sudah bikin pernyataan dan segala macam, habis bikin pernyataan selesai, udah besok kembali lagi. Kebanyakan seperti itu. Nah, dari sekarang kita coba menggiring opini agar bahwasanya si siswa ini bagaimana menerapkan disiplin-disiplin yang bagus buat dirinya, agar nanti kita coba juga dengan menggunakan treatment restitusi ini, bahwasanya dalam penyelesaian masalah kita bisa menggunakan 3 langkah ini. Dan selanjutnya di sini untuk mewujudkan budaya positif sekolah, langkah awal adalah dengan membangun budaya positif di kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas, dengan melibatkan atau meminta respon murid agar mereka merasa terlibat di dalamnya dan berusaha untuk mewujudkannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya, jika budaya positif di kelas sudah terwujud dan sudah menjadi pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah ataupun di kelas, nantinya pasti akan mencapai visi sekolah dan semuanya nanti akan merasa nyaman, gembira, bahagia dan dipenuhi cinta kasih di sekolah. Tentunya semua itu akan terwujud apabila semua stakeholder ini saling bekerja sama dan berkolaborasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Sundari, guru Bahasa Indonesia di SMP 10 Padang. Setelah dilaksanakannya sosialisasi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif, banyak manfaat yang dapat saya ambil. Pertama sekali yaitu guru ternyata tidak boleh menuntut siswa, harus menuntun. Di sana saya sangat tertarik bagaimana sih cara menuntut siswa untuk menjadi yang lebih baik dalam pengajarannya. Yang kedua, dalam budaya positif, itu ternyata kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa atau menjudge siswa itu salah, tapi berilah kesempatan kepada siswa bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya. Dari sana saya tertarik dengan apa yang sudah disampaikan atau disosialisasikan oleh guru-guru CGP. Setelah itu saya memberikan semangat kepada rekan kerja saya atau teman kerja saya yang sudah mengikuti CGP. Semoga proses pendidikannya berjalan dengan lancar. Tetap semangat. Saya Elvira Halus MPD, guru panggilan akrabnya Desi. Saya mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Saya di sini baru 1 semester mengajar di kelas 9. Masalah guru penggerak itu adalah program pemerintah yang sangat bagus sekali. Dan alhamdulillah di SMP 10 sudah ada 2 orang guru penggerak. Di sini guru penggerak yang telah mendapatkan ilmunya telah mensosialisasikan di sekolah dan di hadapan semua guru-guru di sekolah ini. Itu pada yang pertama kali mensosialisasikan itu pada tanggal 25 November, itu bertepatan dengan Hari Guru. Dan guru penggerak telah menyampaikan di sini masalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan budaya positif. Nah, untuk sosialisasi yang kedua itu diadakan pada tanggal 20 Januari kemarin. Itu Bapak Lijit yang menyampaikan materi tersebut sangat memotivasi guru-guru yang ada di SMP ini. Semoga calon guru penggerak bisa sukses ke depannya dan memotivasi guru-guru yang lain untuk mengikuti program pemerintah yang sangat luar biasa ini. Semoga teman-teman calon guru penggerak diberikan kelancaran dan proses pendidikannya selama 9 bulan sehingga mereka senantiasa diberikan dukungan untuk terus berbagi ilmu kepada teman-teman guru lainnya. Demikian masukan dari saya.